Kamu mau jadi ketua kelas, ketua OSIS, atau ketua organisasi apapun? Yakin udah punya leadership yang bagus? Hai, aku Ivan, dan di sini aku mau cerita kalian gimana sih cara jadi pemimpin yang baik bagi diri kamu sendiri atau bagi organisasi kamu. Simak sampai akhir ya. Hal pertama dari kepemimpinan yang harus kamu tahu adalah apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara personal ataupun profesional, seperti dalam organisasi, untuk mencapai sebuah tujuan. Leadership juga dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti nilai personal, gaya kepemimpinan, ataupun keefektifan dalam kepemimpinan. Kemudian, kenapa sih kamu harus punya kepemimpinan yang baik? Leadership itu sangat penting dalam banyak hal, karena kepemimpinan ini memberikan arahan, menginspirasi dalam tindakan, dan meningkatkan inovasi. Dalam sebuah organisasi, leadership bisa meningkatkan performa dari suatu organisasi, memberikan perubahan, dan meningkatkan keterikatan anggota. Namun, apa sih perbedaan yang signifikan dari leadership secara personal dan profesional? Perbedaan yang signifikan dari kepemimpinan personal dan profesional terdapat pada kontribusi tiap anggota dalam sebuah organisasi. Personal leadership mencakup perilaku seperti membangun kepercayaan, empati terhadap sesama, dan berperilaku secara bermoral yang dimana merupakan poin yang sangat penting untuk bekerja sama dan kesejahteraan diri. Di lain sisi, leadership secara profesional seperti menentukan tujuan, mengarahkan proses, dan membuat proses untuk mencapai tujuan yang penting dalam pencapaian tujuan dan kinerja suatu organisasi. Kedua kepemimpinan tersebut telah terbukti penting, yang dimana ketika kedua leadership itu disatukan, maka akan menimbulkan efek perubahan yang signifikan dalam organisasi. Untuk memiliki leadership yang baik, harus memiliki kualitas utama seperti kejujuran dan integritas. Untuk memiliki leadership yang baik, harus memiliki kualitas utama seperti kejujuran dan integritas. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang jujur, dapat dipercaya, dan bertindak dengan integritas, dorongan dan kepercayaan diri. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang bersemangat, ambisius, dan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan. Visi dan kemampuan kognitif. Mereka memiliki visi yang jelas untuk masa depan dan kemampuan kognitif untuk membuat keputusan yang tepat. Kecerdasan emosional. Pemimpin yang baik memiliki kecerdasan emosional, mampu memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta emosi orang lain. Pengambilan keputusan strategis dan pemecahan masalah. Pemimpin memiliki kemampuan untuk membuat keputusan strategis dan memecahkan masalah yang kompleks. Keterampilan komunikasi. Pemimpin yang efektif adalah komunikator yang kuat, mampu mengartikulasikan visi dan ide mereka dengan jelas dan menginspirasi orang lain. Kemampuan beradaptasi dan ketahanan. Mereka mudah beradaptasi dengan perubahan dan tangguh dalam menghadapi kesulitan. Empati dan keterampilan bergaul. Pemimpin yang baik berempati dan memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, yang memungkinkan mereka untuk terhubung dan memotivasi orang lain. Setelah mengetahui tentang kepemimpinan yang sangat beragam, lalu bagaimana sih caranya ngembangin leadership kita? Leadership adalah kepemimpinan ini bisa kita kembangin dalam berbagai hal. Salah satunya dalam sebuah program atau kegiatan. Namun perlu dicatat bahwa program ini harus fokus pada pemahaman diri sendiri, orang lain, dan sistem. Dan paling baik dilakukan dalam kelompok kecil dengan memperhatikan individu yang membutuhkan keterlibatan yang berkelanjutan. Program ini dapat dicontohkan seperti LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa dan beragam kegiatan lain yang serupa. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan jiwa kepemimpinan melalui self-awareness atau pemahaman terhadap diri sendiri. Self-awareness memungkinkan para pemimpin untuk mengenali bias dan keterbatasan mereka sendiri yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik dan berkomunikasi secara lebih efektif dengan orang lain. Kesadaran diri adalah prediktor utama efektivitas kepemimpinan dan dikaitkan dengan kinerja pekerjaan lebih baik, kepuasan kerja lebih tinggi,
dan tingkat stres yang lebih rendah. Pengembangan kesadaran diri dapat dicapai melalui berbagai intervensi, termasuk program pengembangan kepemimpinan. Setelah kita tahu bahwa self-awareness atau pemahaman diri sendiri itu penting, terus gimana sih cara kita meningkatkan self-awareness kita? Meningkatkan kesadaran diri dapat dicapai melalui berbagai metode, termasuk refleksi diri, mencari umpan balik atau feedback. Refleksi diri melibatkan meluangkan waktu untuk memeriksa pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang yang dapat membantu individu mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang diri mereka sendiri. Mencari umpan balik dari orang lain dapat memberikan wawasan yang berharga tentang kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Metode-metode ini dapat sangat bermanfaat bagi para pemimpin, karena kesadaran diri merupakan prediktor utama efektivitas kepemimpinan dan dikaitkan dengan kinerja pekerjaan lebih baik dan tingkat stres yang lebih rendah. Menjadi seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, komunikasi yang efektif menjadi sebuah hal yang penting. Namun, bagaimana kita menggunakan komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam kepemimpinan dengan memfasilitasi pertukaran informasi, ide, dan visi antara pemimpin dan timnya. Hal ini membantu para pemimpin untuk membangun kepercayaan, membangun koneksi, dan menginspirasi anggota tim mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat lebih mungkin untuk sukses dalam peran mereka. Komunikasi yang efektif adalah proses dua arah yang mengharuskan para pemimpin untuk secara aktif mendengarkan dan menanggapi perspektif dan umpan balik dari para pengikutnya. Hal ini juga melibatkan kemampuan komunikasi khusus seperti mendengarkan secara aktif, empati, kecerdasan, dan ketajaman budaya. Dalam komunikasi efektif, ada beragam model seperti mendengarkan secara aktif, menyampaikan pesan yang jelas dan ringkas, serta mengadaptasi gaya komunikasi ke dalam situasi yang berbeda. Kemudian, bagaimana sih tipsnya supaya bisa menggunakan model-model tersebut? Untuk meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif, kamu harus fokus untuk hadir pada saat itu, menghindari gangguan, dan memberikan perhatian penuh kepada pembicara. Penting juga untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi dan memberikan umpan balik untuk memastikan bahwa pesan disampaikan telah dipahami dengan benar. Pesan yang jelas dan ringkas. Komunikasi yang efektif menggunakan pesan yang jelas dan ringkas. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan langsung pada intinya. Penting juga untuk mempertimbangkan audiens dan menyesuaikan pesan dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Mengadaptasi gaya komunikasi. Situasi yang berbeda memerlukan gaya komunikasi yang berbeda. Kamu sebagai pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya komunikasi mereka agar sesuai dengan situasi dan audiens. Sebagai contoh, gaya komunikasi yang lebih formal dan terstruktur mungkin cocok digunakan dalam pertemuan bisnis, sementara gaya lebih kasual dan santai mungkin lebih cocok digunakan dalam lingkungan sosial. Sebagai seseorang yang memiliki leadership, kamu juga harus bisa membangun dan menguatkan tim kamu. Gimana sih cara memupuk kepercayaan, mendorong kerjasama, dan mempromosikan keragaman dalam tim? Mendorong dialog terbuka. Mendorong dialog terbuka dan umpan balik dalam tim, hal ini akan menciptakan budaya kepercayaan dan kolaborasi di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide dan kekhawatiran mereka. Mengakui dan menghargai keragaman. Kenali dan hargai keragaman anggota tim kamu. Rangkullah perspektif, pengalaman, dan latar belakang yang berbeda, dan ciptakan lingkungan yang inklusif di mana semua anggota tim merasa dihargai dan dihormati. Memimpin dengan memberikan contoh. Tunjukkan perilaku dan nilai yang ingin kamu promosikan dalam tim. Tunjukkan rasa hormat, empati, dan inklusivitas dalam interaksi Anda, dan orang lain akan mengikutinya. Nah, kamu sudah tahu nih bahwa salah satu cara supaya tim kamu bisa terbangun dan kuat adalah dengan memimpin dengan memberikan contoh. Tapi kamu tahu nggak sih tanpa integritas, keaslian, dan perilaku etis terhadap pemimpinan? Pemimpin yang menunjukkan integritas dan keaslian lebih mungkin mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat dari anggota tim mereka, yang mengarah pada peningkatan kolaborasi dan lingkungan kerja yang lebih inklusif. Perilaku etis juga penting untuk menciptakan budaya organisasi yang positif, memastikan bahwa semua anggota tim diperlakukan dengan adil dan hormat. Penelitian telah menunjukkan bahwa pemimpin yang menunjukkan kualitas-kualitas ini lebih efektif dalam peran mereka dan lebih mampu menginspirasi dan memotivasi tim mereka. Kalau kamu butuh role model, aku kasih tahu satu tokoh yang cocok. Ia adalah Nelson Mandela. Sebagai pemimpin gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan, tindakan dan pengorbanan Mandela mengilhami jutaan orang di seluruh dunia untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.
Komitmennya yang teguh terhadap prinsip-prinsipnya dan kemampuannya untuk memimpin dan memberi contoh menjadikannya simbol perlawanan dan persatuan yang kuat. Jadi cukup sampai di sini kita ngomongin tentang leadership. Kalau punya tips leadership, pengalaman, ataupun role model dalam leadership kamu, bisa share di kolom komentar ya. Like video ini kalau suka, share ke teman kamu yang jiwa leadershipnya besar, dan subscribe untuk konten lainnya. Thank you and see you later. Dadah.